FC Internews melaporkan bahwa tidak ada diskualifikasi untuk Acerbi. Hal inilah yang diputuskan oleh Hakim Olahraga, Gerardo Mastrandea setelah dilakukan analisis oleh Kejaksaan FIGC. Hakim memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Acerbi karena kurangnya bukti. Sementara itu, menurut Gazzetta dello Sport, kasus Acerbi Juan Jesus berakhir di sini. Juan Jesus tidak dapat mengajukan banding karena kasus ini dikelola oleh Hakim Olahraga setelah penyelidikan oleh Kejaksaan Federal. FC Internews mengabarkan bahwa dengan golnya ke gawang Costa Rica, Kapten Inter Lautaro Martinez telah mencetak 22 gol untuk negaranya. Dia bergabung dengan Leopoldo Luque dan Jose Sanfilippo di posisi ke-10 dalam peringkat pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina, dan kini dia mengincar posisi ke-9, di mana Daniel Passarella berada dengan 23 gol. Il Sole 24 Ore mengabarkan bahwa Oaktree akan bersedia memberikan ruang baru untuk bermanuver kepada Steven Sang dengan imbalan jaminan lebih lanjut dan prospek mengidentifikasi investor baru. Dengan cara ini, refinancing akan menjadi alat untuk memberikan lebih banyak waktu hingga negosiasi dengan pemegang saham baru diselesaikan. Jika tidak, Oaktree akan memutuskan untuk menegakkan janjinya dan mengambil alih Inter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juan Jesus kecewa dengan keputusan Hakim Olahraga terkait kasusnya dengan Acerbi dan berencana melakukan serangan balik. Dia tidak ingin dianggap sebagai pembohong, oleh karena itu, dia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Francesco Acerbi. Tuttosport melaporkan bahwa masa depan Inter masih terikat pada pinjaman yang harus dilunasi ke Oaktree dan waktunya hampir habis. Tinggalnya Steven Sang di Tiongkok menunjukkan bahwa situasinya sulit. Para manajer Inter hanya memiliki sedikit informasi dan berharap bisa mengetahui hasilnya setidaknya pada awal April. FC Internews melaporkan bahwa dengan kontraknya bersama Inter yang tidak akan diperbarui, Juan Cuadrado diperkirakan masih akan tetap bertahan di sepak bola Eropa meskipun ada banyak tawaran dari Arab Saudi. Ada minat dalam operasi transfer tanpa biaya dari dua klub Turki, seperti yang telah terjadi dengan Edin Dzeko. Claudio Marchisio kepada Radio Serie A mengatakan, Barella masih berkembang meski sudah berada di level yang sangat tinggi, dia terus menegaskan kembali dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Gol melawan Ekuador adalah demonstrasi kesejukan yang membedakan sang juara, meski babak kedua kurang cemerlang, dia berhasil berhenti dan membuat beberapa permainan yang luar biasa. Jurnalis Marco Bellinazzo kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter menutup laporan setengah tahunan dengan sangat positif dan mengikuti tren pemulihan yang disebabkan oleh kewajiban dari UEFA. Ada peningkatan yang baik dalam pendapatan, tidak hanya karena pasar transfer tetapi juga karena hal-hal lainnya. Laporan pendapatan Inter positif dan berjalan seperti tim Italia lainnya menuju pemulihan. Inter tidak banyak berubah jika Oaktree mengambil alih dari Suning pada tanggal 20 Mei, karena akan ada kesinambungan dalam hal manajemen dan model bisnis. Mungkin akan ada banyak stabilitas dan kejelasan dalam tujuan. Ketidakstabilan tidak baik bagi perusahaan manapun, tetapi skenario hukum untuk Inter sangat jelas. Dilansir FC Internews, pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella mengatakan, kita dapat mengatakan bahwa di pertandingan terakhir, Calhanoglu menunjukkan performa terbaik dalam karirnya di tim nasional. Kita semua tahu betapa hebatnya pesepak bola yang kita miliki. Namun, juara seperti Calhanoglu selalu terkena kritik. Ketika seseorang pemain berada pada level dia saat ini tidak tampil maksimal, kritik selalu ada, dan menurut saya itu normal.
Saya mendefinisikan Calhanoglu sebagai seorang juara, karena dia adalah pesepak bola hebat. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah gelandang kelas dunia. Marco Amelia kepada TV Play mengatakan, saya yakin Acerbi tidak rasis, saya sangat mengenalnya. Saya yakin itu adalah sesuatu di lapangan yang berakhir di sana. Juan Jesus sendiri yang menyimpulkan masalah tersebut di akhir pertandingan. Hakim olahraga bertindak sebagai hakim olahraga dan tidak melangkah lebih jauh agar tidak menimbulkan preseden negatif di kemudian hari. Gelandang Torino, Aaron Ciamaglicella kepada Tutto Sport mengatakan, idola saya adalah Javier Zanetti. Secara taktik, saya melihat diri saya dalam cara dia memahami peran sebagai pemain serba bisa. Saya mengagumi Zlatan Ibrahimovic karena kepribadiannya, serta keterampilan fisik dan teknisnya yang luar biasa. Diletta Leota kepada Tutto Sport mengatakan, Inter telah terbukti menjadi tim yang sangat kuat. Tim terkuat dan paling konsisten dalam beberapa bulan terakhir, mereka layak berada di atas. Sungguh disayangkan mereka tersingkir di Liga Champions. Tapi di Serie A, mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak punya saingan. Tersingkir di Liga Champions tidak menghapus betapa luar biasa yang dilakukan Simone Inzaghi dan pemain-pemainnya. Mircea Lucescu kepada Tutto Mercato Web mengatakan, saya tidak mengerti apa yang terjadi di babak kedua pertandingan Atletico Inter, saya sangat kecewa. Ini bisa saja menjadi tahunnya Inter, mereka lebih kuat dari tahun lalu, tetapi dalam sepak bola yang terkuat tidak selalu menang, tahun depan mereka harus mencoba lagi. Thomas Siliacus di akun X-nya mengatakan, BP Marotta mengatakan bahwa memaksa kaum muda membayar untuk olahraga adalah salah, olahraga harusnya gratis. Saya setuju dengan 100%, kekurangan uang seharusnya tidak menghentikan siapapun untuk mencapai impian mereka. Republika melaporkan bahwa pada hari Jumat nanti akan ada pertemuan untuk melakukan pemungutan suara mengenai metode penyelenggaraan Supercoppa Italia tahun depan yang masih akan dimainkan di Arab Saudi. Inter dan Juventus dikabarkan siap mengambil sikap dan menolak format Final Four untuk Supercoppa Italia. Walter Sabatini kepada Il Tempo mengutarakan pemikirannya terkait isu yang menimpa Acerbi Juan Jesus dengan mengatakan, sejak awal sudah dipahami bahwa tidak ada dasar untuk diskualifikasi. Tidak benar menyalahkan seseorang jika tidak ada bukti pasti, saya senang dengan bebasnya Acerbi.